Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sidik Nugroho Wicaksono. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Prodi Pendidikan Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi terbagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, pendidikan inklusif. Yang kedua, anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD. Yang keempat, kekuatan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif terbagi lagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, pendidikan segregatif. Yang kedua, pendidikan integratif. Yang ketiga, pendidikan inklusif. Yang keempat, strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Selanjutnya, anak berkebutuhan khusus terbagi menjadi 8. Yang pertama, tunalaras dan tunadaksa. Yang kedua, tunanetra dan tunarungu. Yang ketiga, tunagrahita. Yang keempat, kesulitan belajar. Yang kelima, lambat belajar. Yang keenam, autis. Yang ketujuh, ADHD atau ADD. Yang kedelapan, cerdas istimewa. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan inklusif SD terbagi menjadi 6 pokok bahasan. Yang pertama, sistem penyelenggaraan. Yang kedua, identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga, GPK atau guru pendamping khusus. Yang keempat, PPI atau program perencanaan individu. Yang kelima, desain kurikulum dan pembelajaran. Yang keenam, evaluasi pembelajaran. Yang terakhir, kekuatan pendidikan inklusif terbagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, pembelajaran partisipatif dan komunikatif. Yang kedua, pusat layanan klinis. Yang ketiga, partisipasi orang tua. Yang keempat, sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang diberikan pada anak berkebutuhan khusus agar mendapatkan hak dan perlakuan yang sama seperti siswa lainnya. Terus ada lagi yang namanya pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif merupakan layanan sistem pendidikan ABK yang dipisahkan dari pendidikan anak pada umumnya. Pendidikan segregatif terbagi menjadi 6 bentuk. Yang pertama, SLBA itu untuk tunanetra. Yang kedua, SLBB untuk tunarungu. Yang ketiga, SLBC tunagrahita. Yang keempat, SLBD tunadaksa. Yang kelima, SLBE tunalaras. Yang keenam, SLBF tunaganda. Selanjutnya, pendidikan integratif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus agar dapat menerima pembelajaran yang sama dengan anak normal lainnya. Terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, integrasi lokasi fisik. Yang kedua, integrasi aspek sosial. Yang ketiga, integrasi fungsional. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan inklusif. Ada 2, faktor fungsional dan faktor fisik. Strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif ada 2 juga. Yang pertama, modifikasi dan akomodasi. Materi yang selanjutnya, anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, tunalaras dan tunadaksa. Anak tunalaras mempunyai kebiasaan berbeda dari anak sebayanya, baik dari segi tingkah laku maupun emosi. Tunadaksa adalah individu yang memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna. Selanjutnya ada tunagrahita, adalah individu yang mengalami kekurangan dalam hal kecerdasan. Yang selanjutnya, ABK kesulitan belajar, anak yang mengalami kesulitan pada saat melaksanakan tugas di bidang akademik. Yang selanjutnya, ABK lambat belajar, anak-anak yang terbilang beberapa terbagi menjadi anak sebelum masuk sekolah mengalami kegagalan dan frustasi dalam bertahun-tahun sebagai akibat harga diri mereka dirusak secara serius. Selanjutnya ada tunanetra dan tunarungu. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, sedangkan tunarungu adalah individu yang memiliki gangguan pada pendengaran. Selanjutnya ada ABK cerdas istimewa.
yakni mereka yang memiliki kemampuan intelektual dan non-intelektual sehingga mengharuskan layanan pendidikan secara khusus. Selanjutnya lagi ada ABK autis. Anak autis memiliki kelainan perilaku, yaitu anak tertarik dengan aktivitas mentalnya sendiri dan sukar dalam berbaur dengan lingkungannya sekitar serta tidak mampu berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Selanjutnya ada ADD dan ADHD, yakni gangguan pada perilaku seseorang yang ditandai dengan kurangnya perhatian yang terjadi secara terus-menerus, impulsif, atau berperilaku semaunya sendiri dan tanpa hiperaktif. Pokok bahasan yang selanjutnya ada penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD. Sistem penyelenggaraannya terdapat dua faktor, ada faktor pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor pendukungnya terdiri dari dukungan pihak sekolah dan luar sekolah. Pihak luar sekolah memberikan bantuan dana dan lain-lain. Sedangkan faktor penghambat masih ditemukan setiap kepala sekolah, guru, orang tua, murid, dan lainnya yang belum optimal. Ada juga identifikasi dan asesmen ABK, adalah suatu usaha orang tua, guru, dan lain-lain untuk mengetahui apakah anak mengalami kelainan dalam pertumbuhan dengan anak lainnya seusianya. Selanjutnya ada GPK, yaitu guru pendamping khusus. Khusus adalah guru yang bertugas mendampingi guru kelas dan guru mapel untuk melayani ABK. Selanjutnya ada kompetensi GPK, terdiri menjadi 4: kompetensi kepribadian, pedagogik, sosial, dan profesional. Selanjutnya ada PPI, program perencanaan individu, yaitu suatu kurikulum atau program pembelajaran yang spesifik dibuat untuk ABK sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran, ialah kegiatan yang dilakukan guru untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa. Pokok bahasan yang terakhir adalah kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama ada pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Pembelajaran partisipatif adalah pembelajaran di mana siswa yang tidak hanya menjadi penerima namun juga merancang kegiatan yang berlangsung selama belajar mengajar. Pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan secara berpasangan dalam bentuk kelompok kecil. Yang kedua ada pusat layanan klinis, ialah hak semua manusia yang terjamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 guna melaksanakan upaya untuk meningkatkan kesehatan baik individu maupun kelompok serta masyarakat secara umum. Jenis-jenis layanan kesehatan ada dua, yakni pelayanan kesehatan individu dan pelayanan kesehatan publik. Yang ketiga, partisipatif orang tua. Peranan orang tua sangat penting dalam pengaruh baik atau buruknya sebuah pendidikan, dan betapa bangganya orang tua akan hasil positif anak dalam pelaksanaan pendidikan sehingga berprestasi dalam berprestasi terhadap apa yang telah dipelajarinya. Yang terakhir, sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Peran sekolah dan guru juga diperlukan sebagai penyelenggara sekolah inklusi agar dapat mempersiapkan semuanya secara matang dan terencana. Kurikulum harus meningkatkan kemampuan mengajar, melakukan manajemen pendidikan, dan melakukan evaluasi apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.